semua bilang kami bergelimang dosa. Kami tak peduli, kami tak peduli. Yang penting kami bisa hidup enak, yang penting kami bergelimang harta. Hidup hari ini, hidup dengan harta. Hidup. Dia semua bilang kami sampah masyarakat, dia semua bilang kami bergelimang dosa. Kami tak peduli, kami tak peduli. Yang penting kami bisa hidup enak, yang penting kami bergelimang harta. Hidup hari ini, hidup dengan harta. Hidup. Kami tak peduli, kami tak peduli, kami tak peduli, kami tak peduli. Hidup. Cukup! Sekarang saatnya bekerja. Ayo, laporan. Divisi pengemis, laporan duluan. Divisi pengemis, mana laporannya? Maju! Laporannya. Bos, dibanding tahun lalu, memang ada kekurangan. Maklum, para mangsa baru saja belanja untuk Natal. Christmas shopping. Natal adalah saatnya belanja bisa-bisan. Tapi, dibanding bulan lalu, ada kenaikan 25%. Itu berkat cara-cara baru yang kita gunakan dalam mengemis. Apa itu? Kali ini, kami tampilkan gadis-gadis dengan pakaian seksi mengemis jalanan. Dan ternyata, para orang-orang lain memberikan recehannya. Di mana mereka? Di mana mereka? Kenapa emang bos? Mau kasih recehan juga ya? Bagus. Kelompoknya Timotius memberikan inspirasi bagi kita semua. Tepuk tangan untuk mereka. Maksudnya, tepuk tangan begini. Oh iya ya. Baik, sekarang giliran divisi yang paling berbahaya. Divisi copet, garong, jambret, pemeras, mana? Darko, Bakar, maju! Minggir. Laporan kalian. Lapor bos, sesuai tuntunan dan instruksi bos Karmel, kami sudah mencapai kemajuan bos. Kemajuan teknologi dan semangat mengkonsumsi yang tinggi membuat semua orang mempunyai barang-barang mewah, termasuk target-target operasional kami ini, yaitu banyak anak-anak SD dan SMP yang pegang gadget-gadget mahal. Bahkan para babysitter dan para pembantu juga pegang gadget-gadget mahal, bos. kok gadget sih? Gadget? Kok gadget? Kencet? Gadget. Nah, Pokoknya, bos, semua sudah kami sikap. Dan ini hasilnya. Wow, banyak. Banget.
Begini. Hebat. Kalian bertiga yang terkenal dengan julukan trio Jambreto. Memang tidak salah julukan itu. Hasilnya meningkat drastis. Hebat. Terima kasih, Bos Tasmelda. Baik. Sampai sekarang, apa ada masalah dengan pekerjaan mulia kalian? Tidak ada, Bos. Cakep. Tidak ada masalah dengan pihak keamanan, kan? Tidak ada, Bos. Cakep. Ingat, target akhir tahun adalah target tertinggi kita. Bos. Cakep. Iya, saya tahu saya cakep. Oke, dismiss, back to work. Nggak berhenti, Bos. Artinya, selesai, kembali bekerja. Beres, Bos. Cakep. Iya, saya tahu saya cakep. Sana. Cakep. Tidak sia-sia usahaku 10 tahun ini. Ini hasilnya. Tidak kusangka akan berhasil. Semua makmur, semua subur, semua akur. Kalau ada Tuhan, mengapa ada penderitaan? Kalau ada Tuhan, mengapa ada kelaparan? Kalau ada Tuhan, mengapa penyakit merajalela? Kalau ada Tuhan, mengapa orang jujur menderita? Aku tak percaya Tuhan ada. Aku tak percaya Tuhan ada. Aku tak percaya malaikat atau setan. Dan aku tak percaya surga dan neraka. Aku hanya percaya pada diriku, dan kita akan mencapai segalanya karena kita. Aku tak percaya malaikat atau setan, dan aku tak percaya surga dan neraka. Aku hanya percaya pada diriku, dan kita akan mencapai segalanya karena kita. Baik, Jenderal. Seperti biasa, akan saya transfer uang bulanan. Tapi, begini, Jenderal. Ada salah satu anak buah saya yang tertangkap di wilayah baru. Iya. Dia salah satu anak buah kesayangan saya. Jadi, tolong rawat dia seperti seorang pasien VIP di rumah sakit. Saya selalu menepati janji, Jenderal. Terima kasih. Ayo. Prasti, sudah berapa kali ayah bilang kalau ayah sedang menelepon jangan diganggu. Ada apa? Ayah. Ada apa, Prasti?
sama Marni. Marni? Anaknya si Horpa itu? Prasti, sudah berapa kali ayah bilang jangan berkawan dengan keluarga Horpa. Aduh ya, masa berkawan saja tidak boleh sih? Memangnya tidak ada orang lain untuk dijadikan teman? Sudah berapa kali ayah bilang hati-hati mencari teman. Tapi ya, teman-temanku yang lain saja bebas mencari teman. Masa aku tidak? Memangnya ada apa sih dengan keluarga kita? Tidak ada apa-apa. Kan sudah berkali-kali ayah bilang kalau pekerjaan ayah itu tidak boleh diketahui umum karena berhubungan dengan aparat keamanan dan juga para penjahat. Tapi aku butuh Marni ya. Kami sedang terlibat dalam sebuah proyek. Proyek? Proyek apa? Kan sudah berkali-kali aku bilang, aku dan Marni sedang terlibat dalam sebuah proyek ilmiah di sekolah. Dan kalau kamu bisa memenangkan proyek ini, kami akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ayah, ayah tuh gak mau aku berhasil ya? Baik. Tapi sekali ini saja. Begitu proyekmu selesai, tinggalkan Marni. Emangnya ada apa sih ya dengan keluarga Marni? Nanti saja, ayah tidak mau berkali-kali bilang. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Prasti, apakah ayah adalah ayah yang baik? The best father of the year, kan? Iya. Kamu sudah berkali-kali bilang begitu. Sana. Gelap dan terang tidak dapat disatukan. Saudara-saudara tentu merasa bahwa saudara-saudara tidak bisa hidup dengan layak, kan? Saudara-saudara bisa hidup kok dengan layak. Tapi itu butuh perjuangan. Bukan seperti selama ini. Siapapun yang datang menawarkan cara-cara yang mudah, langsung saudara-saudara terima. Padahal cara-cara yang saudara-saudara bilang gampang itu adalah cara-cara yang salah. Cara-cara seperti menipu, menjompret, menodong, mengemis. Cara-cara yang benar adalah kita tidak melukai orang lain dalam mencari nafkah. Jika kita menjadikan sesama sebagai korban, itu artinya kita melawan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara-saudara. Sudahkah saudara-saudara berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah saudara-saudara minta kepada Tuhan, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saya ingin saudara-saudara mengakui dosa saudara-saudara, mohon ampun dan berbalik dari segala kejahatan. Selama kesempatan itu ada bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Kitab suci juga mengatakan bahwa kasih karunia itu telah dikaruniakannya dengan limpah kepada kita dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dan perkataan ini benar dan patut diterima, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Saya juga ingin mengajak saudara-saudara menaikkan sebuah lagu Hai Kota Mungil Bethlehem. Kota Mungil
Pak, saya ingin hidup lebih baik, tapi saya terikat di sini. Saya juga, Pak, tapi terus terang kami takut. Apa-apaan kamu? Apa yang harus kami lakukan, Pak? Apa yang kamu lakukan? Heh, ini ada apa? Bapak siapa? Ini ada apa? Hah? Siapa Bapak? Ada apanya? Bapaknya siapa? Saya kemari untuk memberi semangat kepada saudara-saudara ini dan saudara-saudara juga. Oh, jadi Bapak mau bergabung dengan kami? Bagus. Oh, saya bergabung untuk membuka jalan, bukan untuk bekerja. Saya sudah punya pekerjaan. Kalau Bapak sudah bekerja, kok ada di sini? Bapak bolos ya? Ntar ada rahasia karyawan, Bapak bisa ditangkap. Pekerjaan saya adalah mengingatkan semua orang untuk kembali kepada hakikatnya sebagai ciptaan yang mulia. Orang-orang di sini pasti merasa bahwa mereka tidak bisa hidup dengan layak. Nah, saya kemari untuk memberi kabar bahwa mereka bisa hidup dengan layak, tapi dengan cara-cara yang benar. Alah. Kita di sini sudah hidup layak kok. Benar kan? Iya. Yang benar. Iya. Tuh kan? Baik. Tidak apa-apa. Saya permisi. Tapi nanti saya kembali lagi. Kita ini kan bersahabat. Saya ingin diskusi dan bertukar pengalaman. Saya ingin curhat-curhatan. Gak usah curhat-curhatan, Pak. Kayak ABG. Oh, saya tahu kalian butuh curhat. Dari mana kalian tahu kami perlu curhat? Dari mana kalian tahu Bapak perlu curhat? Nah, penasaran kan? Nanti saya kembali lah. Oke? Oke. Hush. Bagus, Bos. Baik. Tidak apa-apa. Saya permisi dulu dan terima kasih. Ayo, Pak, kita pulang.
Kalian Sini ya. jangan coba-coba ikuti kata-kata orang seperti bapak tadi ya. Jalan hidup kita ini sudah benar. Tidak usah ragu-ragu. Sudah. Sekarang kembali bekerja. Kerja. Baik, Jenderal. Saya janji tidak akan terulang lagi. Dan ada bonus yang akan saya transfer nanti. Iya. Kita harus saling percaya, Jenderal. Terima kasih. Ayah, Prasti? Kamu nguping lagi? Sudah berapa kali ayah bilang? iya, ayah sudah berkali-kali bilang dan ayah juga berkali-kali bilang kan kalau ayah mau cerita soal keluarga Marni. Ayo. Kok ayah tampak berani menghadapi para preman tadi? Sebenarnya Mami, kita tidak perlu takut menghadapi siapapun juga. Walaupun mereka bisa menyakiti kita, mereka tak bisa menyakiti jiwa kita. Sakit badan bisa pulih, tapi jiwa tetap tak berubah. Iya, ayah sudah berkali-kali bilang begitu. Ayah juga berkali-kali ingin cerita kepada kamu tentang masa lalu ayah, agar kamu semangat Mami menghadapi hidup ini. Kalau berkali-kali nggak kesampaian, ya sekarang saja. Baik, begini ceritanya. Baik. Begini ceritanya. Dulu, ayah memiliki hidup yang sempurna. Ada kakek dan nenekmu yang menuntun ayah untuk tekun berdoa dan aktif di gereja. Sejak kecil, ayah sudah memiliki kebahagiaan. Ada kakek dan nenekmu yang mengajarkan ayah untuk rajin ke gereja, berdoa, dan membaca Alkitab. Kepergian kakek dan nenekmu begitu tiba-tiba. Mereka mengalami kecelakaan saat menuju gereja. Ayah hanya melihat sosok mereka sudah terbujur kaku di rumah sakit. Kakek sakit dan akhirnya meninggal. Tidak lama, nenekmu menyusul kakek ke surga. Ayah hidup sendiri. Ayah tidak paham. Tidak ada yang menolong. Sejak itu, ayah sendiri karena ayah tidak punya saudara. Ayah marah. Ayah tidak bisa terima kondisi ini. Ayah berontak. Ayah marah. Ayah berontak. Ayah merasa tidak adil. Lalu ayah kembali ke gereja dan bertanya, apa yang harus ayah lakukan? Tapi ayah ingat pesan kakek. Ayah tetap ke gereja seperti biasa. Tapi tidak ayah temukan jawaban. Hanya nasihat untuk bersabar dan bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Ayah merasa lingkungan gereja tidak mendukung ayah. Mereka asik dengan kesibukan dan ide-idenya sendiri. Akhirnya ayah putuskan untuk mencari jalan sendiri. Ayah mengalah. Ayah tinggalkan gereja, pergi dengan cara ayah sendiri. Mulailah kehidupan gelap ayah jalani. Ayah mulai kenal cara-cara keras dalam mempertahankan hidup. Merampok, menggarong, menipu, mengancam. Jadi tukang pukul, penagih, baik hutang maupun obat-obatan terlarang. Lalu ayah bertemu dengan Karmen. Lalu ayah bertemu dengan korban, ayah si Marni itu. Kami dari pasangan yang ditakuti. Kami jadi raja penjahat saat itu. Orang menyebut kami si kembar maut.
Ayah menjadi penjahat, tapi berkawan juga dengan petugas. Ayah menjadi penjahat, musuh ayah adalah petugas dan masyarakat. Karena ayah berkawan juga dengan petugas, Horpa mulai jaga jarak. Bagi ayah, penjahat adalah penjahat. Jangan bercampur dengan petugas. Kami mulai renggang. Ayah tetap beroperasi dengan cara ayah sendiri. Sejak itu, kami berpisah, ikut cara masing-masing. Lalu suatu hari menjelang Natal, entah kenapa ayah kangen dengan kakek nenekku. Ayah ke gereja, ayah merasa kosong dan sendirian. Tiba-tiba ada yang memanggil nama ayah. Ternyata dia adalah Pak Marpaus, pesuruh gereja. Dulu dia sama dengan ayah, seorang penjahat. Tapi kakekmu berhasil mendekati dia dengan tekun dan sabar. Sampai dia meninggalkan semua kehidupan gelapnya. Ayah seolah berbicara dengan diri ayah sendiri, tapi dengan sosok yang baru. Ayah merasa bersama dengan orang yang paham siapa ayah. Itu adalah pertemuan yang tidak bisa ayah lupakan. Sampai sekarang pun masih terbayang kehangatan, ketulusan, dan semangat yang terpancar dari matanya. Itu yang membuat ayah kembali ke gereja. Dia, Pak Marpaus, yang sampai di peti matinya pun tetap tersenyum gagah. Karena itu, ayah tidak mau kamu bergaul dengan Marni. Karena ayah si Marni itu adalah musuh ayah. Sejak itu, ayah tidak tahu di mana Karmel. Mungkin sudah mati atau di kota lain. Ayah tidak tahu. Sudah malam, kita istirahat. Sudah malam, kita istirahat. Tapi aku masih ingin nonton TV ya. Aku masih ingin nonton TV ya. Sudah berkali-kali ayah bilang, jangan tidur kemalaman, besok kan sekolah. Sudah berkali-kali ayah bilang, jangan tidur kemalaman, besok kan sekolah. Oke. Hargamu yang berharga
sebelum Bapak menyesal. Saudara, saya tidak memberi harapan palsu. Karena saya sudah menerima harapan yang pasti. Itu yang saya bagikan. Nah, bagaimana kita curhat-curhatan yuk? Sebentar lagi kan Natal. Bagaimana kalau kita mau ngobrol tentang hadiah terindah yang diterima manusia di hari Natal ini? Hadiah terindah. Kayak anak kecil, kita dapat hadiah. Asyik. Natal adalah hadiah terindah yang diterima manusia. Karena ada hari Natal, Tuhan mengirim anaknya ke dalam dunia untuk jadi juru selamat. Enggak. Apa indahnya? Itu mah bukan hadiah. Pak, hadiah itu ada wujudnya. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Ada mobil, ada rumah, itu hadiah. Maksudnya hadiah yang lebih besar dari itu, Bos. Hadiah yang gak bakal habis, gak bakal rusak, dan gak bisa kita beli, Bos. Heh, udah pinter khotbah kamu, hah? Pikir lu cantik apa ya? Hubungannya sudah selangit ya? Jauh benar. Aduh, hadiah yang ada di sini, Bos. Yang ada tuh sakitnya tuh di sini. Mungkin mereka benar. Mereka sudah paham. Dulu pun aku tidak paham. Tapi sekarang aku sudah paham. Dulu pun saya tidak paham. Sekarang saya tambah tidak paham. Di mana Tuhan saat keluarga saya sekarang, ha? Tuhan pergi dan keluarga saya mati karena tidak ada yang menolong. Kalau saya dari dulu sampai sekarang gak ngerti-ngerti. Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang jahat hidupnya makmur, sedangkan orang-orang baik hidupnya menderita? Jadi saya pilih hidup jadi orang jahat, hidup makmur. Belok. Bagian ngomong. Pak ya. Dulu Bapak nggak ngerti, sekarang Bapak paham. Tapi saya nggak ngerti. Kenapa Bapak paham? Paham? Tidak. Bagus. Bos kami tidak suka Bapak di sini. Jadi ini supaya Bapak paham. Loh, kita ngapain? Saudara-saudara, saya pernah hidup seperti saudara-saudara. Dan saudara-saudara juga tahu bahwa tubuh yang luka tidak membuat saya takut. Karena jiwa saya sudah menang. Karena saya sudah menerima hadiah terindah yang belum kalian pahami. Tapi saya yakin kalian pasti paham. Sekarang saya permisi. Tapi nanti saya kembali lagi. Oh, Bapak mengancam. Justru hidup saudara-saudara yang sedang terancam. Hidup saudara akan rusak. Dan saya datang memberi kabar bahwa masih ada harapan. Masih ada. Ayo mari, kita pulang. Bapak itu tidak akan kembali lagi. Kalau dia balik lagi, kita hajar lagi. Kalian apa kagak denger tadi dia ngomongnya apa? Kalau badan sakit gitu aja, dia nggak takut. Kalau begitu, kita bikin dia mati. Kau bunuh dia? Serius?
Tuhan ya. Ya, mari. Ibumu menunggu. Pak Pendeta, maaf, Pak Horpanya belum sampai di rumah. Ya, kita tunggu sebentar ya, Pak ya. Loh, Bapak, Marni, kenapa ini? Ayahmu kenapa, Marni? Ayah dipukuli oleh preman-preman di kampung itu. Pak, kan sudah berkali-kali aku bilang kalau ke kampung itu harus hati-hati. Enggak apa-apa, Bu. Aku dulu juga sering begini. Enggak apa-apa kok. Pak Pendeta, maaf saya Pak. Saya senang Bapak datang. Ya tidak apa-apa ya, silakan duduk saja dulu istirahat ya. Ibu sama Marni akan merawat luka-luka Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya. Kenapa yang dipukuli? Tidak bisakah semuanya dibicarakan dengan baik-baik? Apa kita berdosa, Pak Pendeta? Marni, kamu kan sudah dengar sejarah hidup ayah. Ya ini konsekuensinya. Ini belum seberapa Marni. Masih banyak orang yang mengalami yang jauh lebih parah dari ayah. Kami berseru padamu, lihat orang yang menindas kami, kami dihina bagai anjing geladak, namun kami mau percaya padamu, kami percaya kau kan lepaskan kami dari yang jahat, tapi biarkan kami terinjak. Bertindaklah sesuai waktu. Tuhan, kami berseru padamu. Lihat orang yang menindas kami, kami dihina bagai anjing geladak, namun kami mau percaya padamu, kami percaya kau kan lepaskan kami dari yang jahat, tapi biarkan kami terinjak. Bertindaklah sesuai waktu. Marni, Bapak Pendeta ini yang menemani ayahmu waktu bekerja di sana, yang menyelamatkan orang-orang dari dunia hitam, seperti orang-orang yang memukuli ayahmu tadi. Ayah memilih jalan ini karena benih yang ditanam kakek dan nenekmu. Dan ayah pernah hidup seperti mereka. Ya Marni, kita ya tentu ingat cerita tentang Tuhan Yesus. Dia diludahi, disiksa, bahkan disalib, mati untuk kita. Dunia memang tidak mau menerima kita. Dunia mencoba segala cara untuk meruntuhkan iman kita, membuat supaya kita menyangkal Dia. Nah, kalau kita setia sampai akhir,
maka kita akan menjadi pemenang iman yang sejati. Coba kita lihat ya cerita bagaimana hadiah Natal itu sudah ada dan sudah diberikan Tuhan buat kita. Coba kita lihat sebentar. 2,000 years ago, in the small town of Bethlehem, one silent night loudly proclaimed God's love for the entire world. For our all-powerful God came to earth in the form of a helpless child. And though many people had waited for his coming, few actually noticed this baby's arrival. So much so that there was no room for him that night in the world which he had made. But still, he came. He who was divine became human. He traded in his heavenly seat for an earthly manger. He exchanged robes of splendor for swaddling clothes. He left the songs of a multitude of angels for the praises of a few humble shepherds. That night, though Jesus left his throne, he became our king. A king who came not to be served, but to serve. A king whose death would bring us life. A king whose single sacrifice would serve as the ransom for us all. So, it's the paradox of Christmas that calls you to respond. Though there are presents still waiting for you to receive, this season is truly about the gift that you have already been given. Saudara-saudara, Natal sebuah paradok. Kita menunggu hadiah, tapi ternyata hadiah itu sudah kita dapatkan. Hadiah itu sudah ada menjadi milik kita. Hadiah itu adalah Kristus yang telah menukar jubah kemuliaannya dengan kain lampin. Dia menukar takhta keagungannya dengan palungan yang sangat hina. Ia datang melayani. Ia menderita dan mengalami kematian, mengorbankan diri bagi manusia. Itulah hadiah Natal. Rasul Paulus dengan tegas mengatakannya dalam sebuah ayat. Dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara-saudara, Natal adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sebuah tindakan kebaikan. Atau sebuah tindakan kemurahan hati yang keluar dari hati yang tulus. Karena berkemauan baik. Bermaksud baik. Dari orang yang lebih tinggi dan lebih mulia. Berarti Tuhan dengan ketulusannya bermaksud baik, berkeinginan baik, dengan tindakan kebaikan menolong manusia yang berdosa. Natal berarti kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang mengasihi. Kita punya Tuhan yang peduli. Bahkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, telah lahir hari ini seorang putra. Yesus menjadi seorang anak. Anak adalah lambang masa depan. Simbol pengharapan. Kelahiran Kristus bukan hanya Tuhan maha baik,
tapi menawarkan masa depan yang baik. Ada pengharapan yang baik. Anak, lambang ketulusan, kepolosan, kejujuran. Ada gaya alternatif hidup yang baru. Berarti Natal kita mendapatkan Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang bermaksud baik, Tuhan yang memberikan masa depan, dan Tuhan yang memberikan pengharapan buat kita. Tapi saudara-saudara, apa kenyataannya? Seperti apa dunia sekitar kita? Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu maha kasih, kalau Allah itu peduli, Allah memberikan masa depan, kenapa ada penderitaan? Kenapa Tuhan membiarkan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kemiskinan, penderitaan? Apa jawab kita? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Apakah kita bisa menyalahkan Tuhan? Atau kita menyalahkan orang lain? Kita jadikan Tuhan kambing hitam untuk semuanya itu. Allah memang Allah maha baik. Natal Allah peduli, Allah mengasihi, Allah berkemauan baik, Allah memberikan masa depan, Allah memberikan pengharapan. Tapi apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima Allah yang baik? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima kasih karunia yang sudah nyata dalam hidup kita? Titus pasal 2, ayat 12. Saya ulang lagi dari ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya ia hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan menawarkan kebaikan. Tuhan menawarkan kemauan baik. Tuhan menawarkan masa depan yang baik, pengharapan yang baik. Tapi manusia hidupnya mau dalam kefasikan. Manusia lebih ingin hidup dalam kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu. Keinginan-keinginan hawa nafsu, hidup dengan penuh kefasikan, hidup tidak adil, hidup semaunya, tidak bijaksana, dan sebagainya. Respon menyambut Natal bagi Titus adalah meninggalkan kefasikan. Tidak lagi hidup dalam cara yang tidak baik. Hidup meninggalkan yang tidak bijaksana. Pikiran yang sungguh-sungguh sehat, mengendalikan tindakan dan perbuatan. Adil, berkemauan baik, berkelakuan baik, sopan, pantas, jujur. Kejahatan, ketidakpedulian, penderitaan, kemiskinan, kesewenang-wenangan, masa depan yang suram karena kefasikan yang menguasai kita, karena keinginan hawa nafsu yang menguasai kita, karena kefasikan hidup yang tidak bijaksana, yang sembrono, yang semaunya, yang seenaknya, dan hidup yang tidak adil dan tidak taat kepada Tuhan. Natal, kita bisa meraih hadiah yang terindah ketika kita koreksi diri, kita memperbaiki diri. Jangan salahkan Tuhan. Jangan cari kambing hitam. Tuhan sudah melakukan semua tindakannya. Tuhan sudah berbuat sebaik-baiknya. Tuhan menunggu respon kita sebagai umat. Apakah kita menerima hadiah yang terindah itu? Ada sebuah cerita yang cocok untuk suasana malam Natal. Suatu malam seorang istri mengajak suaminya pergi ke gereja. Malam itu malam Natal. Dia bilang, suamiku, mari kita pergi ke gereja di malam Natal. Suaminya berkata, tidak mungkin saya pergi ke gereja. Saya akan menjadi orang yang munafik kalau pergi ke gereja. Saya tidak percaya kepada Tuhan.
Saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan orang-orang Kristen. Buat apa saya ke gereja? Saya menjadi orang yang munafik. Suami istri itu lalu pergi ke gereja di malam Natal. Sang suami lalu duduk di rumah itu, di perapian, karena malam itu badai salju dan udara dingin turun di kota itu. Ketika dia sedang duduk asik, tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras, menghantam jendela rumahnya 3 kali. Buk, buk, buk. Dia kaget dan segera dia keluar. Dia melihat apa yang terjadi di luar. Dia melihat badai salju cukup keras. Dan dia melihat tanah itu sudah penuh dengan salju. Dan dia melihat ada 3 ekor burung yang kecil sedang tergeletak. Dan burung itu mencoba mencari kehangatan, ingin masuk ke rumah itu. Dia perhatikan burung itu. Burung itu kembali bangkit dan dia lompat dan kembali dia menghantam jendela, kaca jendela itu dan jatuh lagi. Dan jatuh lagi. Dia yakin burung ini ingin masuk ke rumah itu. Tiba-tiba sang laki-laki ini melihat dan dia ingin sekali menolong burung ini. Lalu dia segera mengenakan jaket, sepatu boot, lalu dia keluar dan dia menghampiri burung ini. Dia ingin sekali menolong burung ini. Dan ketika dia hampiri, burung ini lari dan lompat. Dan dia hampiri lagi dan lompat lagi. Setiap dia hampiri, burung ini lompat. Dan seakan-akan dia tidak mau ditangkap oleh laki-laki ini. Lalu sang laki-laki itu berpikir, bagaimana caranya? Burung ini harus ditolong. Kalau tidak ditolong, dia akan mengalami kematian. Lalu sang laki-laki ini masuk ke rumah. Dia mengambil potongan-potongan roti. Ditaruh dari dalam rumah sampai keluar, dia taruh potongan-potongan roti. Lalu burung ini mencoba mendekati, lalu dia makan potongan roti itu dan masuk sampai ke rumah. Dan ketika melihat laki-laki itu, burung itu pun terbang dan pergi. Dia mulai berpikir dan mulai kehabisan akal. Dia harus menolong burung ini. Dan kalau burung ini tidak ditolong, akan mengalami kematian. Lalu Bapak Ibu sekalian, dia mulai berpikir dengan keras. Dia berkata dalam hatinya, andai kata aku bisa menjadi seekor burung, pasti burung itu akan percaya dan pasti ikut aku masuk ke dalam rumah dan dia akan tertolong hidupnya dari kematian. Tiba-tiba bunyi lonceng gereja. Lonceng gereja dan dia ingat malam itu malam Natal. Dan segera dia mengingat Tuhan Yesus sudah menjadi manusia. Dia tidak mungkin menjadi seekor burung untuk menolong burung itu. Tapi Yesus sudah menjadi seorang anak manusia. Betapa bodohnya dia. Dia seperti burung yang menolak ditolong. Menolak dirangkul. Menolak dipegang oleh sang juru selamat. Dia segera memakai baju. Dan dia pergi ke gereja. Karena dia tidak ingin nasibnya sama seperti burung itu. Dan ketika dia berangkat ke gereja. Di depan rumah itu. Burung itu telah mati. Dia bersyukur. Dia tidak seperti burung itu. Segera dia mengambil hadiah itu. Dan pergi menjumpai Kristus. Dan dia beriman setia kepada Kristus. Kita bersatu teduh dan kita berdoa. Mungkin penderitaan di sekitar kita. Mungkin masalah bertumpuk-tumpuk di antara kita. Ketidakadilan. Kesewenang-wenangan. Penderitaan. Kesulitan dan kesusahan. Tuhan tidak pernah memberikan semuanya itu. Kitalah penyebabnya. Kitalah sumbernya.
dengan segala kefasikan kita, dengan segala keinginan-keinginan manusiawi kita, keinginan-keinginan daging kita, hidup kita yang tidak bijaksana, hidup kita yang tidak bisa mengelola dengan baik, semaunya, sembarangan, seenaknya, bahkan menjauh dari Tuhan. Tuhan telah turun menjadi manusia, menawarkan kasih karunia. Tuhan sudah menjadi Tuhan yang baik, yang peduli, yang mengasihi, yang memberikan masa depan yang cerah, memberikan pengharapan. Kenapa hati kita keras? Kenapa hati kita tertutup oleh hawa nafsu dan kefasikan? Oleh kehidupan yang sungguh-sungguh tidak bijaksana, semaunya, seenaknya dan serampangan. Kenapa kita menjauh dari Tuhan? Bukan mendekat kepada Tuhan. Malam Natal ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Kita ingin hidup dalam kasih karunia. Kita ingin meraih hadiah itu. Hadiah itu indah. Hadiah itu keselamatan. Masa depan yang indah. Masa depan yang cerah. Sekalipun penuh dengan tantangan. Sekalipun penuh dengan pergumulan. Percayalah. Keindahan bersama Tuhan akan kita raih. Dan kita akan berkata, Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh adil. Tuhan sungguh berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan, kami ingin meraih-Mu. Kami tidak ingin menjadi seperti burung yang menolak diselamatkan. Kami tidak ingin seperti burung yang mati karena tidak mau mengikut Tuhan. Dan merasa diri lebih baik dan tidak butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Natal. Kami tidak lagi menunggu hadiah, karena kami sudah dapatkan hadiah itu. Dan kami miliki malam ini. Dan kami bawa setiap hari dalam perjuangan hidup kami. Amin. Pak Horpa pamit dulu ya. Iya Pak. Tuhan berkati ya. Beberapa hari lagi nanti saya datang ya. Nanti komisi pelawatan penting ke sini. Ya. Makasih ya, Ya. Barat, kamu serius dengan rencana ini? Ya iyalah. Kita hancurkan rumah si Horpa itu. Biar dia tidak mengganggu kita lagi. Ayo. Kalau kalian setuju sih, aku ikut aja. Masalahnya, baru setuju. Aku masih ragu-ragu. Mana kamu pilih? Aku pilih yang ragu-ragu tapi setuju. Ini sudah masalah kita. Kita butuh makan. Sekarang kita terancam. Masa mau diam saja? Mau sejarah keluarga kita terulang lagi, ha? Benar juga ya. Yuk. Nah, itu dia. Ragu-ragu tapi setuju. Ikut ah. Pangkalan angkot. Panggil. Kok pakai cara panggil dulu? Mana ada manggil-manggil? Ya, ada tata keramanya. Panggil dulu, pidato pembukaan, baru sikat. Sekalian aja bikin acara kebaktian dulu. Doa syafaat berpanjang. Aduh, ya sudahlah. Pakai ini saja. Minggir. Apaan ini? Kok pakai pistol segala sih? Aku bawa ini
bilang, kita bunuh dia. Aku jadi bingung ya. Kita kesini mau ngapain ya? Aku juga bingung ngapain ya. Dadaku dingin, kesemutan tidak berasa. Struk. Marni! Marni! Hei, itu kan Prasti anaknya bos. Ngapain dia kesini? Tanganku setruk. Marni! Marni! Prasti, kamu sudah bawa bahan-bahannya? Sudah dong. Nih, lihat deh. Aku udah bawa banyak. Wah. Pokoknya kita harus menang dengan proyek ini. Kita harus bikin ayah kita bangga. Pasti dong, kita pasti bikin ayah kita bangga. Nah, hari ini kan kita bakal kerja di rumah kamu. Besok-besok kita ke rumahku ya. Oke, ayo masuk. Yuk. Jadi, si Marni berteman dengan anaknya bos. Anaknya berteman, bapaknya beranteman. Dasar kamu ya. Kalau kita hancurkan rumah ini, bagaimana nasib anak bos? Heh, pakai acara bawa pistol mau bunuh anak bos. Apa? Ayo, pulang. Kagak nyambung itu, mau tahu kamu ya. Sehubungan dengan semakin tingginya tingkat kejahatan di kalangan masyarakat yang memicu kepanikan dan ketakutan warga, maka dengan ini pemerintah bekerja sama dengan pihak militer dan kepolisian akan mengadakan gerakan besar-besaran di seluruh negeri untuk menumpas semua jenis kejahatan sampai ke akar-akarnya. Bahkan sampai kepada pejabat dan petugas yang mungkin saja terlibat. Kami mendukung sepenuhnya target pemerintahan kali ini, yaitu negara yang bersih dari kriminalitas. Kami akan bertindak mulai besok. Sekarang ayah sudah bukan kedua-duanya pasti. Ayah sudah kehilangan kedua-duanya. Teman-teman ayah sesama penjahat. Dan juga teman-teman ayah di pihak keamanan. Ayah, terus kita ngapain kesini? Ayo ya pulang, aku takut. Tunggu dulu. Ayah memang kehilangan teman-teman ayah. Tapi ayah bukan mereka. Ayah berbeda. Apa maksudnya ya? Tidak ada yang tahu. Kalau ayah membuat sebuah lubang di dalam kamar, tempat ayah menaruh banyak uang dan benda-benda berharga yang tak ternilai harganya.
Kita harus ke sana sekarang sebelum mereka yang ngambil. Ayah tidak rela dan ayah tidak bodoh. Ayah, bagi aku, ayah lebih berharga dari semua itu. Nyawa kita lebih berharga, ayah. Khotbahnya nanti saja. Kamu ini belajar dari Mami ya? Ayo. Ayah. Lihat, benar kan? Pak Karmel akan datang ke tempat ini. Teman-teman, kita tuntut menjadi hak kita. Aku sudah tidak punya pekerjaan lagi. Bagaimana dengan keluargaku? Sebentar lagi saya mau menikah. Sekarang jadi batal. Kita tuntut ganti rugi. Ganti rugi, cakep. Kalau tidak, kami akan bertindak. Bertindak, cakep. Iya, saya tahu saya cakep. Tapi tidak lagi. Ada diam. Sekarang aku yang ngomong. Selamat malam. Apa kabar? Baik? Sama aja. Kalian mau apa? Hah? Mau ada perang saudara di sini? Bubar. Ayo. Baik. Bubar. Baik. Biar terjadi pertumpahan darah di sini. Sekali penjahat, tetap penjahat. Sekali penjahat, tetap penjahat. Cakep. Susah sama-sama susah. Kaya sama-sama kaya. Mati sama-sama mati. Panjang banget. Cakep. Kita udah habis. Ngapain lagi kalian kesini? Kami kesini menuntut hak kami. Sudah sekian lama kita mengabdi pada Bos Karmel. Sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban dia. Oh, itu. Hajar! Biarkan kami menentukan cara kami. Sogi, Timotius, kalian yang pertama menerima Tuhan di atas semua. Apa ini yang aku ajarkan selama ini? Kami, Bos Karmel, merasakan penderitaan kami. Dia yang buat kami begini. Kami tidak punya pilihan. Kalian punya pilihan. Kalian memilih sendiri untuk jadi rusak seperti ini. Jangan cari kambing hitam. Salahkan diri sendiri yang ragu akan adanya Tuhan. Ada hukum di negara ini. Kita pilih jalur hukum. Bapak Saya bukan pendeta. Bapak penting banget mau menolong Bos Karmel. Kalau pakai jalur hukum, kita semua ini bisa kena dong, Pak. Saya, Bos Karmel, kalian semua sama. Kita sama-sama orang berdosa. Kalau kita orang suci, Tuhan tidak akan mengirim anaknya ke dalam dunia untuk jadi penyelamat. Paham? Tidak. Sikap. Nih, sepatu lu. Korban, kita kembali seperti dulu. Iya Kamel. Tapi bedanya
kali ini kita yang dipukuli. Rasti, Bos Karmel ini ayahmu? Iya, dia ayahku. Kalian saling kenal. Mereka berteman, mereka sahabat. Sama. Dulu pun kita bersahabat, Karmel. Tapi di jalan yang salah. Setelah berpisah pun tetap saja di jalan yang salah. Tapi Tuhan telah mengatur sejarah hidup kita dengan indah. Itukah kenapa engkau membela? Bukan, Karmel. Tuhan menyuruhku untuk membantu mereka yang lemah. Aku membantu mereka dan aku juga membantumu. Tapi aku tak menyangka ujungnya akan seperti ini, Karmel. Seperti ini? Apa maksudnya? Indah seperti waktu kita masih berdosa. Ya, sudah. Nanti makin sakit. Tidak, Rasti. Ayah tidak sakit. Ini sudah biasa. Justru ayah bahagia karena diselamatkan oleh sahabat lama ayah. Tidak apa-apa, Marni. Ayah tidak sakit. Justru ayah bahagia bisa menyelamatkan sahabat lama ayah. Akan pasti. Hormat. Perjumpaan kita aneh, tapi indah. Aku tahu kamu berbuat dengan imanmu. Aku tahu itu sejak kecil. Tapi aku menyerah. Aku lupa akan segala nilai-nilai yang pernah diajarkan kepadaku. Maukah kamu mengajarkan aku supaya aku kembali? Baik, Karmel. Begini ceritanya. Hadiah terindah bagi umat manusia adalah sebuah pemberian yang kekal, yaitu Tuhan mengirim anaknya sendiri untuk jadi penebus dan juru selamat. Ini pun tidak mudah, karena dunia berusaha menggagalkannya. Ada niat jahat yang menjadi penghalang, yaitu dari penguasa Herodes. Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki umat Yahudi agar keselamatan manusia gagal diwujudkan. Banyak bayi-bayi tidak berdosa tewas dalam pembantaian paling berdarah itu. Mereka tidak bersalah, dan mereka adalah generasi penerus. Generasi yang seharusnya jadi pendamping bayi juru selamat, tapi mereka tidak berdaya. Ribuan tangis para orang tua yang putus asa mengiringi kematian mereka. Tapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Hadiah terindah itu harus tetap lahir. Pengorbanan ribuan jiwa yang tak berdosa harus berhasil.
sekian banyak bayi yang tewas, masih ada satu bayi yang tidak tersentuh, yaitu bayi yang lahir di malam Natal yang pertama, bayi Yesus di kota Bethlehem. Sinarnya lebih terang dari sinar bayi-bayi yang lain. Itulah kenapa para majusi heran dan ingin mencari sinar itu. Tanpa disangka, di kota Bethlehem yang sederhana, di kandang domba yang sederhana, cahaya itu lahir menjadi sebuah hadiah yang indah, yang paling indah sepanjang segala masa. Dalam malam yang gelap dan pekat, di malam yang dingin, bayi penyelamat itu akhirnya lahir. Sinar itu tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Dia memang akan dihambat, tapi dia malah merambat. Cahaya itu bersinar sejak malam Natal yang pertama sampai selamanya.
Terima kasih, Horpa. Hadiah terindah yang pernah aku terima sudah aku buang. Tapi sekarang aku mendapatkannya kembali. Tuhan itu setia. Hadiah terindah sudah Dia berikan dan akan selalu Dia berikan. Aku baru tahu bahwa manusia membutuhkan sebuah hadiah terindah, yaitu seorang juru selamat. Dan hadiah itu jangan kita buang, harus kita pegang terus. Horpa, di dalam kamarku ada sebuah lubang yang berisi harta yang sangat banyak. Apa yang harus aku lakukan? Karmel, hadiah terindah bukan pada wujudnya, tapi artinya. Gunakan hartamu untuk membantu sesama agar juga mereka mengerti arti hadiah terindah dan mereka juga bisa menerima hadiah itu sama seperti kita. Bagaimana kalau kita mulai dari anak buah ayah yang marah-marah tadi? Kita akan menjadi sebuah keluarga besar yang menerima hadiah terindah dari Natal ini. Ide bagus, luar biasa. Setuju. Mudah-mudahan kita tidak dipukuli lagi ya. Ayo, kita cari anak buahmu. Lah, mau ngerampok lagi, Om? Kita beri mereka hadiah terindah. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Ayo.